Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak memiliki kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama itu datang dari kata-kata. Halo, selamat siang. Saya Dita Syifanurrahma dengan NIM 160 1223346 dari kelas DA 46CD. Inilah topik pembahasan saya kali ini mengenai tugas 4 estetika dan sejarah komunikasi visual. Teori estetika menurut Edmund Bergman. Ia percaya bahwa estetika dibentuk oleh gerakan budaya, waktu, dan masyarakat. Bergman menjelaskan dalam Art as Image and Idea bahwa estetika adalah bentuk pengetahuan sensorik yang berkaitan dengan kesan dan selera karya seni. Bergman juga menekankan hubungan antara estetika dan dinamika budaya di masyarakat. Bergman membagi seni menjadi tiga, yaitu yang pertama ada fungsi personal. Seni adalah lebih dari simbol, standar, dan tanda-tanda yang digunakan karena pembentukan unsur-unsur garis, warna, tekstur, mengirim subliminal makna luar informasi dasar. Keberadaan unsur-unsur ini memberikan maksud dan makna kepada artis dan penonton. Yang kedua, ada fungsi sosial. Fungsi sosial ini disusun menjadi tiga. Yang pertama ada karya seni itu mencari atau cenderung mempengaruhi perilaku kolektif orang banyak. Yang kedua, karya itu diciptakan untuk dilihat atau dipergunakan khususnya dalam situasi-situasi umum. Dan yang terakhir, karya seni itu mengapresiasi aspek-aspek tentang eksistensi sosial atau kolektif sebagai lawan dari bermacam-macam pengalaman setiap individu. Dan yang ketiga, ada fungsi fisik. Fungsi fisik dihubungkan dengan penggunaan benda-benda yang efektif sesuai dengan kriteria kegunaan dan efisiensi, baik penampilan maupun permintaannya. Fungsi dalam batasan Piedmont adalah seperangkat alat yang tidak dimaksud untuk mengatur kepada seniman berkarya, tetapi lebih pada dinamisnya seniman dalam karyanya. Nah, sekarang ini merupakan karya yang pertama yang akan saya bahas. Karya ini merupakan karya dari Vincent Willem van Gogh yang ia buat pada tahun 1889 yang ia beri judul The Starry Night. Van Gogh ini melukiskan karyanya dalam media kanvas yang memiliki ukuran tinggi 73 cm dan lebar 92 cm. Unsur-unsur rupa desain yang terdapat dalam karyanya ini, yaitu yang pertama terdapat unsur garis. Terdapat garis-garis non-formal pada lukisan ini yang ditarik berulang hingga membentuk sebuah putaran pada bagian langitnya. Lalu ada unsur warna. Warna dominan yang digunakan dalam lukisan tersebut adalah ton warna biru ditambah penggunaan warna kuning, putih, hitam, hijau, dan juga merah muda. Untuk unsur bangun, persegi panjang dan jajar genjang menjadi bentuk dasar dari rumah pada pedesaan di lukisan tersebut. Lalu untuk tekstur, karena karya yang digunakan ini dilukiskan di atas kanvas, maka tekstur yang dihasilkan tidak jauh beda dengan kanvas yang belum dicat. Lalu untuk unsur ruang dan waktu, warna biru tua pada langit ditambah bulan dan bintang serta rumah-rumah yang terlihat dengan beberapa bukit menandakan bahwa ruang dan waktu yang dilukiskan merupakan malam hari di sebuah perdesaan. Untuk asas atau prinsip rupa desain. Yang pertama ada unsur harmoni, keserasian antara warna biru, putih, kuning, dan hitam, serta keselarasan objek-objek seperti bulan, bintang, perbukitan, dan perdesaan menimbulkan kesan harmoni yang indah. Sang pelukis ingin memperlihatkan melalui lukisannya dengan apa yang ia lihat di kehidupan nyata. Untuk unsur kontras, pemilihan warna kuning pada bulan dan bintang membuatnya terlihat jelas dan kontras dengan warna langit di malam hari. Untuk unsur irama, garis-garis yang ditarik berulang membentuk seperti sebuah putaran yang menimbulkan sebuah irama yang terlihat unik serta indah pada waktu yang bersamaan. Untuk unsur gradasi, terdapat gradasi warna pada bagian langit di lukisan tersebut, yaitu gradasi dari warna kuning ke biru yang mempresentasikan sebuah cahaya. Untuk unsur kesatuan, penempatan bulan dan bintang yang dilukiskan secara acak serta rumah-rumah yang ditempatkan setelah gambar perbukitan dengan pemilihan warna yang sesuai menimbulkan sebuah kesatuan yang indah dan pelukis berhasil mendapatkan kesan sebuah perdesaan yang tenang di malam hari.
Untuk unsur keseimbangan, penempatan tata letak antar objek di bagian langit seperti bulan dan bintang, serta penggambaran perdesaan di malam hari ditambah penggabungan warna yang satu ton, membuat semuanya terlihat seimbang. Untuk proporsi, walau lukisan tersebut memiliki gaya yang unik, tetapi tetap terlihat proporsional untuk keseluruhan gambar. Untuk unsur kesederhanaan, lukisan ini terlihat sederhana dikarenakan tidak terlalu banyak menggunakan warna pada lukisan ini. Lalu ada interpretasi. Van Gogh melukis lukisan tersebut ketika ia sedang berada di rumah sakit jiwa untuk pulih dari penyakit mentalnya. Dalam lukisan tersebut terlihat ada pohon cemara yang dilukiskan hingga mencapai langit. Interpretasi dari pohon cemara itu berfungsi sebagai penghubung langsung antara langit dan bumi. Pohon itu juga menghubungkan dengan kematian dan bunuh diri Van Gogh, namun juga bisa mewakili sebagai keabadian. Van Gogh seperti ingin menyampaikan apa yang ia rasakan saat berada di rumah sakit jiwa tersebut dengan apa yang ia lihat. Setelah mengetahui cerita di balik lukisan tersebut, saat saya melihat kembali lukisannya, saya merasakan kesedihan dan kesepian yang mendalam, tetapi ada kesan indah dan tenang dalam waktu yang bersamaan. Lalu untuk penilaiannya, tentu karya di sebelumnya itu termasuk ke dalam karya seni jenis karya estetika dari barat. The Starry Night lebih termasuk ke dalam karya lukis yang relatif abstrak. Namun Van Gogh berhasil melukiskan apa yang ia rasakan dengan gayanya sendiri. Walau terlihat sedikit unik, namun karyanya tetap menjadi karya seni yang abadi dan melegenda. Berikutnya ini merupakan karya kedua yang akan saya bahas, yang dibuat oleh Raden Saleh pada tahun 1857 yang ia beri judul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Media yang digunakan merupakan cat minyak pada kanvas yang memiliki ukuran 112 cm kali 178 cm. Unsur-unsur rupa desain yang terdapat dalam lukisan ini, yang pertama ada unsur garis. Garis formal terlihat jelas pada bagian tiang rumah dan atap rumah. Untuk unsur warna, banyak sekali warna yang digunakan pada lukisan ini, seperti warna krem pada bagian rumah, warna biru pada bagian langit, warna merah yang digunakan pada baju, warna coklat untuk tanah, hijau untuk dedaunan, warna kulit, warna kuning, oranye, biru tua, putih, hitam, dan masih banyak lagi. Untuk unsur bangun, terdapat bangun dasar persegi panjang pada bagian objek rumah pada karya ini, serta bangun ruang seperti tabung pada bagian tiangnya. Untuk unsur tekstur, karena karya ini dilukiskan di atas kanvas menggunakan cat minyak, maka tekstur yang terbentuk akan menjadi sedikit halus dibandingkan kanvas yang belum dicat. Untuk unsur ruang dan waktu, terlihat dari bagian langit yang memperlihatkan gradasi dari warna kuning terang ke biru yang menandakan latar waktu di pagi hari. Dan jika kita melihat dari pakaian yang digunakan orang-orang pada lukisan ini serta situasi yang sedang terjadi, memperlihatkan bahwa lukisan ini menggambarkan kejadian di masa penjajahan. Untuk asas atau prinsip rupa desain, yang pertama ada unsur harmoni. Keharmonian akan pemilihan warna yang seolah-olah memperlihatkan suatu peristiwa yang sedang terjadi saat fajar tiba, serta penempatan para objek manusia yang merembet dari kiri ke kanan sehingga terbentuk sebuah irama. Lukisan ini berhasil menimbulkan harmoni yang sangat indah. Ketika kita melihatnya, seolah-olah kita dapat merasakan dengan apa yang sedang terjadi pada lukisan ini. Untuk unsur kontras, warna yang kontras terlihat pada penggunaan warna untuk objek baju yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro. Pada lukisan itu, sang pangeran terlihat sedang dikelilingi oleh segerombolan penjajah yang menggunakan pakaian berwarna biru gelap, sedangkan pangeran yang berada di tengah menggunakan pakaian berwarna putih yang membuatnya terlihat kontras dari objek-objek di sekelilingnya. Untuk unsur irama, irama yang terlihat pada lukisan ini terlihat dari penempatan orang yang dilukiskan dari atas selalu beruntut ke bawah seperti tangga. Untuk gradasi, gradasi warna terlihat pada bagian langit yang berubah dari warna biru muda ke warna kuning terang. Terlihat juga gradasi pada bagian bangun rumah yang seperti terkena pantulan cahaya sehingga menimbulkan gradasi warna dari warna yang terang ke warna yang lebih gelap. Untuk unsur keseimbangan, keseimbangan yang tercipta pada karya lukis ini bisa dilihat dari penempatan objek-objeknya. Walau kebanyakan objek manusia ditempatkan pada bagian bawah, lalu merambat ke bagian kiri, tetap penempatan objek bangun rumah yang juga ditempatkan pada bagian kiri
Tetapi tetap terlihat seimbang karena pelukis menempatkan objek gunung pada bagian kanan atas pada lukisan tersebut. Untuk proporsi, penggambaran objek manusia yang realistis sehingga terlihat proporsional untuk ukuran badan manusia biasa. Dan jika kita melihat keseluruhan lukisan ini tetap terlihat proporsional karena sang pelukis berhasil menempatkan objek-objeknya di tempat yang seharusnya. Untuk unsur kesederhanaan, lukisan yang dibuat realistis seperti kejadian nyata membuat lukisan ini terlihat sederhana karena gaya pelukisannya tidak terlalu melebih-lebihkan dari semua bentuk objeknya. Selanjutnya itu ada interpretasi. Pada awalnya, lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro tidak terlihat seperti lukisan sebelumnya. Lukisan sebelumnya merupakan lukisan yang dibuat ulang oleh Raden Saleh setelah Raden Saleh melihat lukisan milik Pineman. Pada Raden Saleh merasa lukisan yang dibuat oleh Pineman tidak seperti kejadian aslinya. Jiwa nasionalisme Raden Saleh bergejolak dan akhirnya ia melukiskan ulang kejadian penangkapan Pangeran Diponegoro sebagai bentuk perlawanannya. Dalam lukisan Raden Saleh, Pangeran digambarkan dengan raut wajah tegas menahan amarah dan sengaja menempatkannya pada bagian, lampu sehingga menjadi titik utamanya. Kesan yang ditinggalkan dalam lukisan yang dibuat Raden Saleh ini meninggalkan kesan yang menegangkan sekaligus memperlihatkan kesedihan orang-orang yang berada dalam pihak pangeran. Raden Saleh berhasil melukis ulang peristiwa kejadian nyata ini dengan penuh emosi sehingga membuat saya yang melihatnya dapat merasakan juga apa yang dirasakan oleh orang-orang saat itu. Lalu untuk penilaiannya, tentunya karya di samping termasuk karya seni jenis estetika Indonesia. Raden Saleh membuat lukisan tersebut dengan gaya romantisme karena biasanya aliran ini berupaya untuk menampilkan sebuah lukisan yang indah dan fantastik. Aliran ini juga biasanya melukiskan sebuah sejarah atau tragedi. Itulah mengapa lukisan di samping bisa termasuk ke dalam aliran romantisme. Sekian penjelasan saya mengenai tugas 4 estetika dan sejarah komunikasi visual. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.